Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nasyah dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Enggar Pusparini dan teman saya Yuro Tesario dan Fitriaku yang terkait dengan materi pada chapter 5 akuntansi keuangan lanjutan, yaitu analisa lindung nilai atau hedging terhadap transaksi pembelian bahan baku dalam mata uang asing USD, studi kasus pada PT TD Automotive Kompresor Indonesia periode Oktober 2014 sampai Januari 2015. Dalam studi kasus ini, kami membahas materi yang berkaitan dengan laporan keuangan lanjutan mata uang asing, di mana di dalamnya membahas tentang nilai atau hedging. Dalam kasus ini membahas tentang transaksi pembelian bahan baku dengan menggunakan mata uang asing akan terpengaruh dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang mengakibatkan kepastian akan nilai mata uang yang selalu berubah-ubah setiap waktunya. Perusahaan dapat melakukan metode hedging untuk melindungi nilai transaksi pembelian bahan baku. Selanjutnya yaitu struktur pembahasan. Yang pertama kami akan membahas mengenai pendahuluan, yang kedua ada analisis kasus, yang ketiga ada pembahasan kasus, dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Latar belakang dari kasus ini yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai mata uang yang cukup rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Dan setiap negara termasuk Indonesia berpacu akan nilai mata uang asing Amerika yaitu dolar USD. Dengan keadaan perekonomian Indonesia yang tidak stabil saat ini harus diperhatikan oleh setiap perusahaan yang melakukan transaksi impor dengan perusahaan asing, terutama terhadap pembelian atau penjualan perusahaan dalam mata uang asing. Untuk mengurangi kerugian akibat nilai tukar uang asing USD yang relatif belum stabil, maka perusahaan setiap transaksi dengan menggunakan cara lindung nilai atau hedging. Lindung nilai atau hedging merupakan salah satu kegiatan yang dipergunakan oleh perusahaan baik untuk transaksi pembelian maupun transaksi penjualan. Tujuan dari lindung nilai sendiri atau hedging yaitu yang pertama untuk menjaga atau mengantisipasi kerugian atas selisih kurs mata uang rupiah dengan mata uang asing sehingga perusahaan dapat meminimalisasi kerugian yang terjadi di setiap transaksi. Yang kedua yaitu untuk meminimalkan risiko gagal bayar untuk membayar utang luar negeri sektor swasta dan juga membantu menjaga integritas keuangan Indonesia. Selanjutnya yaitu pencatatan hedging dalam laporan keuangan. Keuntungan dan kerugian akibat lindung nilai atas investasi bersih harus dimasukkan dalam laba bersih untuk periode tersebut. Dengan demikian, berarti keuntungan atau kerugian dari lindung nilai akan mengimbangi keuntungan atau kerugian yang diakui dari pengukuran kembali. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu ada profil perusahaan. Kami mengambil PT TD Automotive Compressor Indonesia, merupakan bagian dari Toyota Corporation Jepang dan juga Denso Indonesia Group yang telah berdiri sejak Januari 2011. Perusahaan ini memproduksi kompresor sebagai produk utamanya dan memiliki 70%. Perusahaan ini terletak di kawasan industri MM 2100 Cikarang, Bekasi. Hasil produksi dari PT TD Automotive Compressor Indonesia atau TACI di Cikarang dikirim ke beragam pelanggan perusahaan besar seperti Toyota, Suzuki, Honda, dan Ford. Selanjutnya yaitu studi kasus. Di dalam kasus ini, kami menganalisis mengenai perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembelian dalam mata uang asing USD pada PT TD Automotive Compressor Indonesia dengan menggunakan metode normal dan lindung nilai atau hedging. Terdapat perbedaan perlakuan akuntansinya untuk perbedaan kurs atau selisih kurs terhadap transaksi pembelian dalam mata uang asing USD dengan menggunakan metode normal dan lindung nilai hedging pada PT TD Automotive Compressor Indonesia. Selanjutnya mengenai analisis kasus. Nah, yang pertama kita harus mencari apa itu pengertian bahan baku. Nah, bahan baku merupakan bahan utama untuk menghasilkan suatu produk. Dan bahan baku merupakan bahan dasar yang digunakan untuk proses produksi yang diproses menjadi sebuah produk, baik itu produk setengah jadi maupun produk jadi. Yang kedua, mengenai pengertian valuta asing. Valuta asing sendiri merupakan mata uang yang dipakai sebagai alat transaksi yang berbentuk mata uang dari negara lain. Valuta asing juga dapat disebut sebagai mata uang asing atau alat pembayaran untuk transaksi luar negeri. Nah, mata uang asing sendiri yang digunakan dalam pembayaran itu ada dua macam. Nah, yang pertama hard currency dan yang kedua ada soft currency. Nah, hard currency sendiri merupakan nilai mata uang yang dimana nilainya itu relatif stabil dan kadang-kadang mengalami kenaikan. Contohnya itu seperti di negara-negara maju, seperti USD dolar di Amerika, terus pound sterling di Inggris, dan negara-negara maju lainnya. Yen Jepang, itu juga termasuk hard currency. Nah, yang kedua mengenai soft currency. Soft currency sendiri merupakan nilai mata uang yang stabil, yang tidak stabil, dan kadang-kadang nilai ini mengalami penurunan. Contohnya seperti negara-negara di negara-negara berkembang. Contohnya sendiri di Indonesia, yaitu rupiahnya sering mengalami kondisi yang tidak stabil. Selanjutnya adalah pengertian hedging. Hedging atau yang biasa kita sebut sebagai lindung nilai merupakan strategi yang dapat mengurangi resiko bisnis. Kenapa disebut strategi untuk mengurangi resiko bisnis? Nah, hedging ini mengambil suatu posisi, memperoleh arus kas, aset atau kontrak yang akan naik atau turun nilainya, dan offsetnya dengan suatu penurunan atau kenaikan nilai dari suatu posisi yang sudah ada. Nah, itu pengertian hedging menurut David Eidman. Nah, lindung nilai sendiri atau hedging ini merupakan aktivitas yang berupa kontrak
penjualan atau pembelian mata uang asing untuk mengurangi resiko yang timbul karena penyimpanan piutang atau hutang dalam mata uang asing. Selanjutnya, mengenai lindung nilai atas mata uang asing. Nah, entitas A memiliki liabilitas dalam valuta asing yang terutang dalam 6 bulan dan bermaksud melindungi nilai jumlah yang terutang terhadap fluktuasi kurs mata uang asing saat penyelesaiannya. Nah, jenis lindung nilai sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama ada lindung nilai atas nilai wajar. Nah, ini digunakan untuk melindungi risiko perubahan nilai wajar dari kewajiban aset yang belum diakui untuk membeli atau menjual aset pada harga tetapnya. Yang kedua yaitu lindung nilai arus kas. Lindung nilai arus kas yang bertujuan melindungi risiko perubahan arus kas yang diantisipasi yang masuk atau yang keluar dari perusahaan untuk kewajiban atau aset yang diakui. Selanjutnya mengenai jenis-jenis hedging. Nah, menurut Hetty Hamdi, jenis-jenis hedging itu ada dua. Yang pertama ada spot trade dan spot market. Nah, spot trade sendiri itu adalah pasar falas di mana dilakukan transaksi pembelian dan penjualan falas untuk penyerahan dalam jangka waktu 2 hari. Nah, spot market sendiri merupakan kurs falas yang berlaku untuk penyerahan 1-2 hari, yaitu jangka waktu maksimal 2 kali 24 jam. Jenis yang kedua yaitu forward trade dan forward market. Forward trade sendiri merupakan bursa falas di mana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian falas dengan forward rate. Nah, forward market merupakan kurs yang ditetapkan sekarang atau pada saat ini, tetapi berlaku untuk masa yang akan datang antara 2 kali 24 jam sampai dengan kurun waktu 1 tahun atau 12 bulan. Selanjutnya mengenai pembelian yang dinyatakan dalam mata uang asing. Nah, seperti yang diketahui, kurs atau nilai tukar dengan menggunakan nilai mata uang asing dapat dilakukan dengan menggunakan metode lindung nilai atau hedging. Pembelian bahan baku yang dinyatakan dalam mata uang asing itu dapat dicatat dan diakui dengan pencatatan sebagai berikut. Nah, saat pengakuan hutang, di mana perusahaan AN yang kita disebutkan di awal tadi membeli barang dagangan dari perusahaan S di Malaysia pada tanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp10.000 dengan kurs saat itu sebesar Rp770.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, pada 1 Desember, pada saat pengakuan hutang, itu kita mencatat debitnya, yaitu persediaan, dan kreditnya adalah utang usaha. Nah, itu didapat senilai Rp7.700.000 itu didapat dari nilai Rp10.000 dikali kurs saat itu, yaitu Rp770. Selanjutnya, pada saat penyesuaian, perusahaan AN ini melakukan tutup buku pada tanggal 31 Desember 2008. Nah, kurs saat itu sebesar Rp765. Nah, sehingga perusahaan AN ini mencatat debitnya adalah utang usaha dan kreditnya ada keuntungan. Nah, keuntungan ini didapat dari pengurangan kurs yang kemarin pada saat pengakuan hutang sebesar Rp770
rupiah dikurangi 765 rupiah kurs saat ini. Terus dikali 10.000 ringgit ketemu 50.000 rupiah. Nah, itu saat penyesuaian. Selanjutnya, saat pelunasan utang, nah kasusnya adalah perusahaan AN itu melunasi utangnya pada tanggal 31 Januari 2009. Nah, kurs saat itu sebesar 775 rupiah. Nah, jadi perusahaan AN mencatat jurnal pada debit yaitu utang usaha dan kerugian dan ringgit. Dan maksud saya kreditnya itu bank. Nah, kita mendapat 7.750 itu dari 10.000 dikali kurs saat ini, yaitu 775. Nah, tadi di depan utang usahanya kan 7.650. Jadi kita ada selisih kerugian, yaitu 100.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Euro. Kemudian yang bagian ketiga ada pembahasan kasus. Nah, dalam kasus ini data yang diperoleh adalah data hedging untuk pembelian bahan baku pada periode Oktober 2014. Untuk datanya tampak pada tabel berikut. Untuk suppliernya itu dari Toyota, dan untuk total investnya itu ada 4.382 sekian. Next. Selanjutnya, dengan total invoice yang dibeli tadi sebesar 4,3 juta sekian, nilai tersebut setara dengan 51 miliar sekian, yang mengacu pada kurs Bank Indonesia sebesar 11.717 rupiah untuk transaksi pembelian bahan baku. Kemudian untuk jurnalnya saat melakukan utang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada persediaan terhadap utang usaha sebesar 3,6 miliar sekian. Kemudian yang kedua ada persediaan atau terhadap utang usaha sebesar 17,1 juta sekian. Kemudian yang ketiga ada persediaan terhadap utang usaha sebesar 700,6 miliar sekian. Yang keempat ada persediaan utang usaha sebesar 12,9 miliar sekian. Next. Kemudian pada akhir bulan September 2014, PT Automotive Kompresor Indonesia itu melakukan tutup buku dengan melakukan penyesuaian dengan kurs yang berubah menjadi 12.212 rupiah. Kemudian jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada kerugian atas transaksi utang usaha sebesar 154 juta sekian. Kemudian yang kedua sama Mas ya, kerugian atas transaksi terhadap utang usaha sebesar 723 juta sekian. Yang ketiga, kerugian atas transaksi terhadap utang usaha sebesar 745 juta sekian. Kemudian yang keempat ada kerugian atas transaksi terhadap utang usaha sebesar 545 juta sekian. Untuk perhitungannya itu ada di bawah, yaitu nilai yang sebelumnya dikali
dikali dengan nilai kurs yang saat ini berlaku. Next. Sehingga untuk 4 invest tersebut mendapat total kerugian sebesar 2.169 juta sekian dari penyesuaian. Kerugian tersebut merupakan penyesuaian nilai tukar yang hasil dari 53.519 juta sekian dikurangi 51.349 juta sekian. Hasilnya itu tadi 2.169 juta. Next. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2014, ketika pelunasan transaksi pembelian bahan baku, perusahaan telah melakukan hedging pada tanggal 17 Oktober 2015 sebesar 1,774 miliar dengan kurs sebesar 12.155 rupiah atau setara dengan 21 miliar. Dan pada tanggal 15 Oktober 2015 sebesar 2.607 rupiah dengan kurs hedging sebesar 12.230 rupiah yang setara dengan 31.891 juta. Dan PT Automotive Kompresor Indonesia mencatat keuntungan sebesar 54.232.000 rupiah. Sebenarnya itu perusahaan mengalami kerugian sebesar 2 miliar sekian tadi, yaitu kerugian pada saat penyesuaian bulan September kemarin sebesar 2.159 juta sekian dan dikurangi keuntungan pada saat pelunasan hutang bulan Oktober. Untuk jurnalnya ini yang pertama itu ada hutang usaha terhadap keuntungan atas transaksi dan bank. Untuk hutang usahanya itu sebesar 21.675 juta sekian. Untuk keuntungan atas transaksinya itu sebesar 101 juta. Kemudian banknya sebesar 21.573 juta rupiah sekian rupiah. Kemudian untuk jurnal yang kedua ada hutang usaha terhadap kerugian transaksi dan bank. Untuk hutang usahanya sebesar 31.894 juta rupiah sekian. Kemudian untuk kerugian atas transaksinya sebesar 46.937 juta rupiah. Untuk banknya sebesar 31.891 juta sekian. Next. Selanjutnya dijelaskan dalam pencatatan transaksi pembelian bahan baku dalam mata uang asing US dollar dengan menggunakan metode normal. Nah, pada bulan Agustus 2014, perusahaan melakukan pembelian bahan baku secara kredit dengan 4 invoice yang berbeda, yaitu seperti pada tabel yang tadi. Dengan total 4 invoice yang dibeli itu sebesar 4.382.000 rupiah. Nilai tersebut setara dengan 51.349 juta rupiah yang mengacu pada kurs bank Indonesia saat itu yaitu sebesar 11.717 rupiah untuk transaksi pembelian bahan baku. Untuk bahan jurnalnya seperti ini, ada persediaan terhadap hutang usaha sebesar 51.349 juta rupiah. Next.
Kemudian pada akhir bulan September 2015, PT Automotive Compressor Indonesia melakukan tutup buku, yaitu dengan melakukan penyesuaian dengan kurs sebesar Rp12.212, sehingga untuk 4 invoice tersebut mendapat total kerugian sebesar Rp2.169 miliar dari penyesuaian. Nah, kerugian dari penyesuaian nilai tukar merupakan hasil kali dari Rp4.382.382.000 yang setara dengan Rp53.518.000.000. Kemudian untuk jurnalnya, itu ada kerugian atas transaksi terhadap hutang usaha sebesar Rp2.169.345.415. Next. Selanjutnya dijelaskan atas perbedaan perhitungan selisih kurs antara transaksi pembelian bahan baku dengan menggunakan metode lindung nilai hedging dan metode normal. Nah, pada transaksi pembelian bahan baku bulan Oktober 2015 dengan total pembelian Rp4.382.000, perusahaan melakukan metode hedging pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan nominal sebesar Rp1.774.800 menggunakan kurs Rp12.155 yang setara dengan Rp21.573.000.000 sekian rupiah. Dan pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan nominal sebesar Rp2.607.607 menggunakan kurs sebesar Rp12.230 yang setara dengan Rp31.891.000.000 sekian rupiah. Kemudian keseluruhan total hedging atau lindung nilainya itu sebesar Rp53.465.077.774. Sedangkan metode normal dengan total pembelian Rp4.382.000 yang setara dengan Rp53 miliar sekian rupiah dengan menggunakan kurs Rp12.135. Maka selisih dari metode hedging dan normal adalah kerugian sebesar Rp283.221.223.223. Next. Kemudian dari perhitungan transaksi pembelian bahan baku dan menggunakan metode lindung nilai dan normal selama periode Oktober sampai Januari 2015 dengan contoh bulan Oktober 2014, maka PT Automotive Compressor Indonesia mendapatkan kerugian sebesar Rp283.221.733. Kerugian yang diperoleh merupakan hasil dari kerugian dan keuntungan periode Oktober 2014. Selanjutnya, dijelaskan atas perhitungan keuntungan dan kerugian yang diperoleh perusahaan dalam transaksi pembelian bahan baku yang dilakukan dalam mata uang asing. Jadi, saat pengakuan hutang itu kalau menurut metode hedging itu sebesar Rp51.349.000.000 sekian. Sedangkan kalau normal itu sama juga 51.349.963.523 rupiah. Kemudian saat tutup buku sebesar sama juga untuk metodenya hedging dan normal sebesar Rp2.169.316.415. Kemudian saat
saat pelunasan hutang. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari metode hedging dan normal. Untuk metode hedging sendiri itu sebesar 53.475.077.774 rupiah. Sedangkan untuk metode normal sebesar 53.181.851.856.051 rupiah. Yang selisihnya itu sebesar 283.221.723 rupiah. Next. Kesimpulan. Pelaksanaan prosedur PT Otomotif Kompresor Indonesia telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Perusahaan melakukan semua pencatatan transaksi pembelian bahan baku selama 4 bulan, yaitu dari Oktober 2014 sampai Januari 2015. Dicatat pada periode kurs sesuai dengan kurs tutup buku bulanan, sehingga laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan kurs yang ditentukan. Kemudian perusahaan melakukan hedging pada transaksi pembelian bahan baku untuk setiap bulannya. Selama melakukan hedging, perusahaan sebagian mengalami kerugian atas selisih kurs. Hal ini sesuai dengan contoh perhitungan bulan Oktober 2014, yaitu sebesar 288.221.733 rupiah, di mana kurs awal itu sebesar 11.717, sedangkan kurs saat hedging itu sebesar 12.155 rupiah dan 12.230 rupiah. Kemudian untuk pada analisis selanjutnya itu sebaiknya menggunakan metode periode penelitian yang lebih panjang, sehingga dapat diharapkan memberi gambaran yang lebih jelas dan kuat mengenai metode hedging itu sendiri. Sekian tugas dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.